Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18 lebih 15 menit guys, di tanggal yang sama ya, 27 Desember 2022, meneruskan informasi tadi pagi guys. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasinya. Untuk update global kita market cap tidak jauh berbeda ya dari tadi pagi, masih hijau meskipun tipis ya di 0,36%. Dan tentu saja itu hasil kontribusi dari beberapa kripto ya seperti Bitcoin dan juga teman-temannya. Dimana untuk Bitcoin hari ini masih merah seperti tadi pagi di 0,77% ya, tipis banget guys dalam waktu 24 jam ini. Ethereum juga tipis banget di 0,69%. BNB turun ya di 0,6% untuk penurunannya. Dan untuk SRP ini ada kenaikan tadi pagi 2% ya, sekarang sudah 4,5% lah ya. Dan itu bagus. Ini mungkin efek dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi pagi ya. Nanti kalian bisa baca atau kalian simak di video kita sebelumnya hari ini. Dan kita langsung untuk melihat pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya. Seperti yang terlihat di chart ini, di time frame daily pergerakannya masih sideways guys, dan meskipun merah masih belum terlihat ya pergerakan yang cukup signifikan. Jadi memang bener lagi sideways guys. Kalau kalian lihat di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 4 jam ataupun di 1 jam, itu akan terlihat banget untuk pergerakan grafiknya bener-bener sideways. Dan kita nantikan kira-kira ada info terbaru apa ya, khususnya untuk Bitcoin ini yang bisa menggerakkan harga yang lebih signifikan. Dan tentu saja pola yang terbentuk di sini adalah drop base drop, dan kemungkinan masih ada peluang untuk drop lagi guys. Dan target berikutnya harusnya ke titik yang ungu ini guys, di area ungu ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya akan naik kalau ada tekanan beli yang lebih besar. Jadi nanti kita akan update lagi seperti apa pergerakan harga dari Bitcoin ini. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasinya. Oke guys, untuk info pertama ya datang dari instagram.com dari akun helloinvestasi.id ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa bos Twitter ini lagi pusing ya, si Elon Musk, karena 400 juta data user ini bocor guys. Dan hackernya ini memalak si Elon Musk sebesar 4,3 triliun rupiah guys. Nah, ini menarik ya. Jadi perusahaan intelijen kejahatan dunia maya Hudson Rock mengungkapkan grup peretas atas nama Ryushi diduga menjual 400 juta data pengguna pelanggan Twitter yang berisi informasi pribadi, seperti alamat email pribadi dan nomor telepon pengguna. Beberapa nama besar yang datanya diduga bocor ya, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, pendiri Ethereum Vitalik Buterin, bintang Shark Tank, Kevin O'Leary, dan sebagainya. Menurut Hudson, peretas mengklaim data tersebut diperoleh awal tahun ini melalui kerentanan dari Twitter. Hudson belum bisa memverifikasi klaim peretas terkait 400 juta data itu, namun hasil verifikasi sebagian, data tersebut benar milik pengguna dari Twitter. Perusahaan keamanan Web3, yaitu DeFi Yield, juga memverifikasi secara manual 1000 sampel yang tersedia, di mana hasilnya data itu valid guys. DeFi Yield juga telah berkomunikasi dengan peretas melalui Telegram dan menyebut mereka sedang menunggu pembeli. Dalam pengumuman Ryushi di situs Breitbart, peretas juga meminta CEO Twitter Elon Musk membayar 276 juta dolar atau setara dengan 4,3 triliun rupiah untuk menghindari penjualan data dan penalti dari Badan Regulasi Perlindungan Data Umum GDPR. Peretas juga menegaskan penjualan data kepada orang lain akan membuat selebriti dan politisi mengalami phishing, penipuan kripto, dan sebagainya. Namun, jika Elon Musk bersedia membayar, maka peretas itu berjanji ya akan menghapus dan tidak akan dijual ya untuk data-datanya kepada siapapun. Di sisi lain, jika klaim data 400 juta pengguna Twitter itu benar, maka peretasan Twitter ini bisa menjadi peretasan terbesar mengingat platform jejaring sosial ini memiliki 450 juta pengguna aktif bulanan. Nah, pertanyaannya, apakah Elon Musk ini akan membayar peretas atau justru malah diabaikan saja guys? Kita tunggu update-nya. Dan kita langsung aja ya menuju informasi yang kedua datang dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa pengguna Bitkeep ini menggunakan situs phishing guys untuk menarik pengguna. Nah, ini menarik ya. Jadi menurut laporan dari penyedia analisis blockchain OKLink, pelaku yang melakukan eksploitasi Bitkeep pada 26 Desember kemarin menggunakan situs phishing untuk menipu pengguna agar mengunduh
wallet palsu guys. Laporan tersebut menyatakan bahwa pelaku menyeting beberapa situs Bitkip palsu yang berisi file APK yang terlihat seperti versi 7.2.9 dari wallet Bitkip. Ketika pengguna memperbarui dompet mereka ya dengan mengunduh file yang merugikan, maka kunci pribadi atau seed phrase mereka itu akan dicuri dan dikirim ke pelaku. Belum jelas ya bagaimana pelaku berhasil membujuk pengguna untuk bisa mengunjungi situs palsu tersebut, tapi situs resmi Bitkip menyediakan tautan yang mengirimkan pengguna ke halaman Google Play Store resmi untuk aplikasi tersebut, tapi tidak menyediakan file APK aplikasi sama sekali guys. Serangan Bitkip pertama kali dilaporkan ya oleh PackShield pada pukul 7:30 ya waktu UTC, dan pada saat itu serangan itu disalahkan pada hack versi APK-nya guys. Laporan baru dari OKLink ini menunjukkan bahwa APK yang dihack berasal dari situs-situs yang berbahaya dan bahwa situs resmi pengembang tidak terkena imbas. Jadi ini saran saja ya buat teman-teman semua, kalau ingin mendownload ataupun memperbarui aplikasi kalian ya, khususnya kalau dalam kasus ini adalah aplikasi Android, usahakan downloadnya tuh langsung ya lewat Google Play, jangan lewat website penyedia aplikasi APK pihak ketiga ya, karena di website tersebut kadang itu tidak ada sistem keamanannya ya ataupun sistem securities-nya. Jadi kalau kalian mendownloadnya atau mengupdate aplikasinya lewat dari Google Play, di situ sudah ada sistem keamanannya guys, baik dari segi virus ataupun dari file yang ada di aplikasi Android-nya. Jadi hati-hati ya kalian ya. Ini berlaku ya buat semua aplikasi, bukan hanya aplikasi yang berhubungan dengan kripto ya, khususnya untuk wallet, tapi semua aplikasi di Android guys. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari forecast.news. Di sini diinformasikan guys bahwa bitcoin.com atau btc.com ini telah dihack dan sekitar 3 juta dolar ya. Asetnya ini telah dicuri guys. Jadi blockchain browser dan mining pool btc.com ini mengatakan pada Senin bahwa mereka itu telah dihack pada awal bulan ini dan kehilangan sekitar 2,3 juta dolar aset miliknya sendiri dan 700.000 US dollar aset klien. BTC.com mengatakan bahwa mereka telah melaporkan serangan cyber kepada otoritas hukum di Shenzhen, sebuah kota di selatan Tiongkok yang dikenal sebagai pusat manufaktur global. Otoritas hukum setempat meluncurkan penyelidikan ya pada Jumat dan telah memulai pengumpulan buktinya, menurut pernyataan Senin kemarin. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa bisnisnya beroperasi seperti biasa ya, dan sejumlah aset yang tidak diungkapkan telah dipertahankan. Tiongkok melarang transaksi cryptocurrency pada September 2021, tetapi pengadilan tingkat menengah mengatakan tahun ini bahwa aset kripto harus dianggap sebagai properti virtual yang dilindungi oleh hukum. Saham Nasdaq Bitmining sebagai perusahaan induk dari BTC.com ini turun guys gara-gara kasus ini sebesar 17,3% pada penutupan Jumat kemarin. Jadi ini masih berlangsung ya. Untuk update-nya nanti kita akan coba informasikan lagi. Dan kita langsung saja ke informasi berikutnya, datang dari BainCrypto.com. Di sini diinformasikan guys bahwa El Salvador ya, ini memberikan pendidikan kepada siswa tentang Bitcoin dan menyiapkan jalan untuk adopsi lebih lanjut ke depannya. Nah ini menarik ya si negara El Salvador ini. Jadi El Salvador sedang mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam mendorong adopsi massal untuk Bitcoinnya melalui pendidikan siswa. Namun portofolio negara tersebut memang turun guys 60% ya. Dan bahkan saat musim winter untuk kripto yang ekstrim ini ya, El Salvador itu fokus pada adopsi massal Bitcoin, dan sebuah klip menunjukkan siswa yang sedang mendapatkan pendidikan tentang Bitcoin di kelas, dan pendidikan Bitcoin pada usia muda mungkin akan mendorong adopsi massal dan penggunaan kripto ketika siswa menjadi warga negara dewasa dan mulai berkontribusi bagi negara guys. Nah, ini menarik ya. Reading, writing, Bitcoin. Nah ini adalah jargonnya ya yang menarik. Dimana di sini sebuah klip viral di Twitter menunjukkan guru-guru El Salvador yang sedang memberikan pendidikan kepada siswa tentang Bitcoin sebagai bagian dari kurikulum 10 minggunya. Guru-guru tersebut menunjukkan demo praktis ya kepada siswa tentang cara menerima Bitcoin melalui jaringan Lightning. Siswa juga mendapatkan pendidikan tentang berbagai topik seperti Node, double spending, dan juga Bitcoin halving. Idenya adalah agar ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain di seluruh dunia, kata seorang pendidik atau guru ya. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri videonya seperti apa, kalian tinggal klik aja di sini. Dan proyek pendidikan Bitcoin pertama saya, My First Bitcoin di El Salvador, mengklaim telah memberikan pendidikan kepada lebih dari 10.000 siswa pada tahun 2022.
Proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan sebanyak 25 kali dan mengajar 250.000 siswa pada tahun 2023. El Salvador memimpin adopsi massal untuk Bitcoin. Jadi setelah Bitcoin diadopsi sebagai mata uang legal ya pada tahun lalu, negara tersebut telah banyak berkontribusi terhadap adopsi massal. Presiden Nayib Bukele mengumumkan bahwa negara tersebut telah bekerja untuk membangun sebuah kota Bitcoin tanpa pajak penghasilan dan properti pada November tahun lalu. Bulan lalu, presiden tersebut meluncurkan kantor Bitcoin khusus untuk mengelola semua proyek terkait cryptocurrency. Kantor tersebut juga akan menjadi jembatan ya untuk mengatur pertemuan antara individu dan presiden untuk implementasi Bitcoin dan blockchain di negara tersebut. Negara tersebut telah membeli 1 Bitcoin per hari sejak 18 November dan sekarang memiliki lebih dari 2.458 Bitcoin menurut sebuah situs yang memantau portofolio El Salvador. Negara Amerika Tengah tersebut turun ya 61,82% pada kepemilikan Bitcoinnya dengan kerugian tak terwujud sebesar lebih dari 67 juta dolar guys. Yang menarik sih emang ya El Salvador ini, selain dia menjadi negara pertama ya untuk Bitcoin yang diresmikan sebagai legal tender atau alat pembayarannya, dan sekarang agar supaya penduduknya itu mengerti tentang Bitcoin dari kecil, maka pendidikan tentang Bitcoin ini sudah dimasukkan ke kurikulum pendidikan secara dini guys. Nah ini keren banget sih ya El Salvador ini. Kita langsung untuk menuju ke informasi berikutnya. Diambil dari dailyhodl.com ya. Di sini diinformasikan bahwa Ketua Dewan Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ya atau SEC yaitu Gary Gensler, dia memberi peringatan tentang tindakan keras ya yang akan datang terkait dengan mata uang kripto dan menjelaskan mengapa bukti cadangan itu tidak memiliki nilai guys. Nah ini menarik juga ya. Dilaporkan bahwa Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC mengatakan bahwa tindakan keras terhadap industri mata uang kripto segera akan terjadi setelah kejatuhan profil tinggi ya untuk FTX kemarin. Menurut laporan Bloomberg yang baru, Ketua SEC Gary Gensler mengatakan bahwa badan regulasi tersebut akan menindak perusahaan mata uang kripto yang tidak mematuhi aturannya dan membandingkan perusahaan-perusahaan seperti itu dengan kasino atau tempat judi ya. Jalur terbang semakin pendek, kasino-kasino di barat liar ini adalah perantara yang tidak sesuai dengan persyaratan, katanya ya. Dan dia juga mengatakan bahwa tren bursa mata uang kripto yang membuktikan bahwa mereka memiliki aset cadangan untuk mendukung dana pelanggan tidak bermakna sama sekali guys. Karena praktik tersebut tidak sesuai dengan standar pengungkapan regulasi saat ini. Bukti cadangan bukan merupakan laporan keuangan lengkap yang mengenai aset dan kewajiban sebuah perusahaan. Juga tidak memenuhi pemisahan dana pelanggan menurut Undang-Undang Sekuritas ya, menurut Gary Gensler. Regulator harus terus fokus dan memastikan ya bahwa perusahaan mata uang kripto memisahkan dana mereka dan dana pelanggan mereka serta menyimpan catatan yang akurat atas semua transaksi. Ada beberapa di bidang ini yang telah membicarakan tentang cara untuk memberi kepercayaan ya kepada para pelanggannya bahwa mata uang kripto mereka itu benar-benar aman dan benar-benar ada guys. Dan mereka itu harus melakukannya dengan mematuhi aturan penyimpanan, pemisahan dana pelanggan yang teruji waktu ya, serta aturan akuntansi guys. Nah ini menarik ya guys ya, meskipun bukti cadangan ataupun reserve yang dipublikasi oleh beberapa exchange itu tidak dianggap bernilai ya oleh Gary Gensler ini, tapi menurut saya itu adalah salah satu langkah yang cukup bagus banget untuk bisa menumbuhkan kepercayaan lagi baik para pelanggannya agar mau ya atau berinvestasi lagi di exchange guys. Ini perlu juga. Dan seharusnya si Gary Gensler ini tidak hanya mengkritik dan seharusnya dia juga memberikan solusi ya bagaimana supaya industri kripto ini tetap bertahan ya setelah terjadinya keruntuhan FTX kemarin yang membuat kepercayaan masyarakat itu tentang kripto itu jatuh lah ya guys. Orang sudah tidak peduli lagi dengan kripto. Dan kita juga patut menghargai langkah yang diambil oleh exchange-exchange ini dan dengan memberikan informasi tentang reserve-nya. Ini merupakan langkah yang sangat bagus banget ya. Dan semoga aja ini akan diikuti oleh exchange-exchange yang lain ya yang belum mempublish reserve mereka guys. Sehingga nanti kepercayaan masyarakat akan tumbuh lagi seperti sedia kala. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari Gary Gensler ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi di dalamnya ya. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.